Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari IAIN Palopo semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, mata kuliah keterampilan berbicara. Adapun materi itu yaitu yang pertama, metode penyampaian. Metode penyampaian itu ada 4 cara yang bisa digunakan orang untuk dalam menyampaikan pembicaraannya. Keempat cara tersebut yaitu yang pertama, penyampaian secara mendadak, terus yang kedua itu penyampaian secara berdasarkan catatan kecil, yang ketiga penyampaian berdasarkan hafalan, terus yang keempat itu penyampaian berdasarkan naskah. Dari keempat cara penyampaian pembicaraan tersebut dapat kita klarifikasikan berbicara menjadi 4 jenis pula. Keempat jenis berbicara itu disesuaikan namanya dengan metode penyampaian, yakni yang pertama berbicara mendadak, kedua berbicara berdasarkan catatan kecil, yang ketiga berbicara berdasarkan hafalan, dan yang keempat itu berbicara berdasarkan naskah. Kemudian adapun itu yang kedua yaitu jumlah penyampaian. Komunikasi secara lisan selalu melibatkan dua pihak, yaitu pendengar dan pembicara. Jumlah peserta yang berfungsi sebagai penyimak dalam komunikasi lisan dapat bervariasi, misalnya satu orang atau kelompok kecil dan banyak orang atau kelompok besar. Berdasarkan jumlah penyimak itu, berbicara dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berbicara antar pribadi. Berbicara antar pribadi atau berbicara empat mata terjadi apabila dua pihak membicarakan, mempercakapkan, merundingkan atau mendiskusikan sesuatu. Sedangkan yang kedua yaitu berbicara dalam kelompok kecil. Berbicara dalam kelompok kecil terjadi apabila pembicara menghadapi sekelompok kecil pendengar, misalnya 3 atau sampai 4 orang. Terus yang ketiga yaitu berbicara dalam kelompok besar. Berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila seorang pembicara menghadapi pendengar berjumlah besar atau massa. Para pendengar dalam berbicara jenis ketiga ini dapat homogen dan mungkin pula heterogen. Kemudian yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi efektivitas. Berbicara bergantung kepada sebagai faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara adalah faktor bertukar gagasan dan bertukar kecemasan berbicara dan bertukar gagasan. Gagasan adalah pesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan itu dapat berupa pengetahuan, pendirian, keinginan, perasaan, emosi, dan sebagainya. Kecemasan berbicara mempunyai makna, yaitu keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan seseorang yang telah dipengaruhi oleh perwujudan. Kecemasan berbicara dapat kita lihat pada gejala yang dirasakan oleh mereka yang mengalaminya, antara lain detak jantung yang cepat, telapak tangan dan punggung berkeringat, napas terengah-engah, mulut kering dan sukar menelan, ketegangan otot dada, tangan, leher dan kaki, tangan dan kaki gemetaran, suara bergetar dan perut berbicara cepat dan tidak jelas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu mengatasi kecemasan dalam berbicara dengan metode pertama. Yang pertama-tama kita lakukan adalah meningkatkan pengetahuan kita tentang retorika, persiapan, penyusunan, dan penyampaian pidato. Langkah berikutnya ialah menjadi Demosthenes. Carilah tempat yang sunyi di dalam gua, di bawah tanah, di pinggir laut, seperti Demosthenes. Selain langkah tersebut, ada juga teknik-teknik untuk mengatasi gejala kecemasan berbicara secara cepat adalah memancing respon dari hadirin pada permulaan berbicara. Kemudian adapun cara membuka pembicaraan yaitu yang pertama langsung menyebut pokok persoalan, yang kedua melukiskan latar belakang masalah, yang ketiga menghubungkan peristiwa dengan sedang diperingati, yang keempat menyatakan kutipan,
Yang kelima, menghubungkan dengan tepat komunitor berpidato dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah metode pengajaran berbicara. Menurut Tarigan, metode pengajaran berbicara yang baik selalu memenuhi berbagai kriteria. Kriteria itu berkaitan dengan tujuan, bahan, pembinaan, keterampilan, dan proses dalam pengalaman belajar. Kriteria yang harus dipenuhi oleh metode pengajaran berbicara antara lain yaitu relevan dengan tuntutan pengajaran, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran, terus mengembangkan butir-butir keterampilan proses, dapat mewujudkan pengalaman belajar yang telah dirancang, merangsang siswa untuk belajar, mengembangkan penampilan siswa, mengembangkan kreativitas siswa, tidak menuntut peralatan yang rumit, mudah dilaksanakan dan menciptakan suasana mengajar yang menyenangkan. Pembelajaran berbicara yang bisa digunakan diantaranya yaitu membaca puisi, bercerita, bermain drama, musikalisasi puisi, berceramah, berpidato, berwawancara, berdiskusi, dan lain-lain. Baiklah, itulah sedikit persentase PowerPoint dari materi saya tentang keterampilan berbicara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.